Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang selalu kalau kita bertemu. Dimensi iman Kristiani selalu berintegritas. Belajar menempatkan diri secara pas. Sekalipun sadar tidak terlalu mudah bagi tiap orang untuk belajar kebenaran. Karena saya pun sama. Tetapi bagaimanapun juga, kejujuran untuk mengerti kebenaran harus selalu kita tumbuh kembangkan. Hidup yang terkoreksi memang menyakitkan, tapi itu menyelamatkan. Dan itu yang kita perlu bukan dalam hidup ini. Karena itu, mari kita lakoni hari-hari kita jalani hidup kita untuk kita boleh menyenangkan hati Tuhan kita. Saudara-saudara, kali ini kita akan membicarakan Musa di dalam perjalanannya dari sungai ke istana. Bagaimana bisa? Itu jadi perenungan kita. Mari, sebelum lanjut kita berdoa bersama. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk berkat luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan terus menolong kami dalam hari-hari kami. Berjalan di jalan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Berkati sertai kami dalam perenungan kami akan firman-Mu. Baik hamba yang berbicara tiap saudara yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Kami bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, Alkitab mengajar kita satu prinsip yang sangat menarik. Kebenaran-kebenaran yang sangat menggugah kita. Kita akan melihat bagaimana di dalam kisah di Keluaran pasal yang kedua ayat 1-10 tentang Musa dilahirkan dan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya lah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi Tuhan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuhan putri. Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun dan mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Sekarang kita akan melihat saudara di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 25. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saya kalau ingat ini, membaca ini selalu tergugah saudara. Betapa pekanya seorang Musa pada kehendak Allah. Tidak semua berkat lalu dia tinggal di sana dan berkata inilah berkat Tuhan. Bukankah istana berkat Tuhan? Bukankah Musa seharusnya tinggal di sana? Dan jangan berepot-repot untuk mengurus yang lainnya. Tetapi Ibrani mencatat, ia memilih tidak disebut sebagai putri Firaun, tetapi kembali kepada saudara-saudaranya orang Ibrani. Ia lebih suka sengsara di dalam Tuhan daripada sementara
Di dalam dunia menikmati dosa, tapi kemudian dihukum oleh Tuhan. Wow, masih adakah iman seperti itu di antara orang Kristen masa kini? Pertanyaan menarik. Mari kita lihat kisah daripada Musa. Alkitab selalu menggambarkan kepada kita kisah-kisah yang begitu heroiknya, begitu luar biasanya. Lagi-lagi kisah yang kita gak suka. Musa adalah seorang anak dari Ibrani, orang-orang Ibrani yang tinggal di era Yusuf. Pada waktu itu raja yang naik sudah tidak lagi mengenal sejarah Yusuf dan berlaku semena-mena pada orang Israel. Menindas, menghajar, memperbudak mereka. Dan makin hari makin berat, makin sulit. Saudaraku, di era yang sulit itu orang Israel membengkak, maka keluarlah perintah bunuh tiap bayi laki-laki Israel yang lahir. Karena takut nanti kalau jumlahnya banyak, mereka memberontak melawan Mesir. Ingat waktu orang Israel keluar dari Mesir, dibawa ke pemimpinan Musa, ya kira-kira 80 tahun kemudian, ya dibawa ke pemimpinan Musa itu sudah jumlahnya 600.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itu laki-laki dewasa. Jadi bisa dibayangkan mundur ke belakang 80 tahun jumlahnya sudah sangat banyak, tentu menjadi ketakutan tersendiri bagi orang-orang Mesir. Nah oleh karena itu bunuh tiap anak laki-laki. Maka Musa adalah anak yang harus masuk gilir dibunuh. Ya. Tetapi kemudian Musa yang masuk anak untuk digilir dibunuh ini akhirnya tidak dibunuh dan dia selamat. Ya. Dan bagaimana kemudian Musa untuk menyelamatkannya gimana? Karena nggak mungkin bertahan dan bisa disimpan terus-terusan saudaraku. Ya. Nah bagaimana kemudian mereka ini melakukan hal itu? Ya. Bagaimana kemudian memang bidan-bidan pada waktu itu juga ya dipimpin oleh Tuhan. Sehingga mereka membiarkan juga banyak bayi hidup dan salah satunya adalah Musa. Tapi bagaimana bertahan hidup? Nah ini persoalan kedua lagi. Oleh karena itu orang tuanya membuat satu semacam keranjang, kita gampangkan. Lalu dibuatlah keranjang dari peti pandan, ya, dan ditaruhlah Musa di sana, dilepaskan di sungai di mana putri Firaun biasa mandi, di sungai Nil. Ya. Saudara jangan bilang, kok putri mandi di sungai? Sungai kan mandian anak-anak kecil gitu ya. Saudara, di waktu lampau sungai itu diberi pembatas dan pagar. Ya, lalu di situ menjadi tempat mandinya putri. Ya tentu airnya khusus. Belum mengenal konsep kolam renang tentu pada waktu itu bukan. Ya, nah jadi dibuatlah sungai ini untuk kemudian tempat putrinya Firaun. Saudara yang kekasih menjadi menarik pada waktu kemudian bayi ini lewat. Putri Firaun melihatnya. Dia tahu ini anak orang Ibrani karena orang Mesir nggak akan buang anak seperti itu. Yang kedua tentu dia tahu ini anak orang Ibrani karena kulitnya bisa dikenali dan face wajahnya bukan. Kalau dia tahu dia bukan kan putri Firaun, dia bunuh dong. Kan dia tahu bahwa paduka raja sang Firaun sudah memerintahkan supaya semua anak laki-laki dibunuh. Tapi entah kenapa dia berbelas kasihan malah mendengarkan saran dari kakak Musa. Dia tidak tahu itu adalah kakak dari Musa. Supaya disusui oleh perempuan Ibrani yang notabene adalah ibunya Musa. Ini kayak cerita apa ya? Cerita dongeng gitu ya. Kebetulan yang terlalu betul lalu semuanya jadi jalan. Waduh kayaknya indah banget deh. Kayak H.C. Andersen punya cerita aja kan begitu kan. Tapi itulah satu fakta yang terjadi. Yang kalau kita shoot begitu kelihatan menegangkan sekaligus menyenangkan karena kemudian happy ending dalam soal kelahiran. Sampailah Musa ke istana menjadi putri Firaun tapi dibesarkan oleh ibu yang tercinta. Ibu kandungnya. Saudara-saudara, era Musa di masa kanak-kanak adalah era yang kemudian membawa Musa mencatat satu peristiwa luar biasa. Dia bukan saja bayi Ibrani yang lolos dari pembunuhan, tetapi bayi Ibrani yang sampai ke istana lawan. Maka Musa bertumbuh menjadi pangeran muda. Tidak ada orang yang lebih pintar di antara orang Israel daripada Musa karena Musa pendidikannya paling tinggi. Dia putri Firaun. Tidak ada yang kemudian orang-orang lebih rapi, lebih ganteng, lebih sistematik daripada Musa. Karena segala apa yang ada ditimpakan kepadanya untuk membekali dirinya, bukan? Sehingga dia menjadi manusia yang paling mulia di antara orang Israel dan paling pintar, paling cerdas. Ini perlu diketahui, perlu disadari. Sehingga Tuhan melihat tiap orang dan memperhatikan tiap orang dan memakai tiap orang berdasarkan kapasitas yang Tuhan berikan padanya. Musa menjadi pemimpin bagi orang Israel itu pantas dan seharusnya. Karena memang dia yang paling unggul dan paling hebat dari antara orang Israel. Tidak ada yang lainnya.
Nah jadi saudara yang kekasih, apa yang terjadi? Musa sekarang dari sungai sampai ke istana, dari maut sampai kepada hidup yang berkelanjutan, dari kemiskinan berpindah pada kekayaan yang melimpah. Putri Firaun. Dari tidak ada harapan, justru menjadi harapan yang luar biasa dengan intelektualnya yang tinggi. Oleh karena itu kenikmatan hidup, fasilitas, segala sesuatu yang ada pada Musa. Hebat loh. Hebat. Hebat apanya? Hebat kayanya? Hebat luar biasa? Enggak. Hebat Musa tidak terikat. Sehingga Musa tidak pernah merasa dia Mesir. Musa tetap merasa dia Ibrani. Saudaraku yang kekasih. Maka tapi dalam tahap awal kehidupan Musa, malapetaka yang berubah menjadi kegembiraan yang luar biasa. Glamornya istana tak membuat dia lupa diri dan selalu ingat hakikat sejatinya bahwa dia adalah orang Ibrani. Yang diperbudak di sana, di luar sana adalah saudara-saudara sendiri. Betapa luar biasanya Musa. Kepekaan batin yang langka hidup pada dirinya. Orang kalau sudah kaya dari miskin, pasti lupa diri. Sudah punya semuanya, pasti kemudian hanya cinta diri. Tetapi Musa tidak. Mencengangkan. Sekaligus mengagumkan. Bagaimana mungkin Musa bisa melakoni itu. Tapi itulah yang dilakukan oleh Musa. Oleh karena itu apa yang dikerjakan Musa menjadi kekaguman bagi kita. Bagaimana kemudian Musa menjalani hari-harinya. Dan Ibrani mencatat bagaimana dia memilih untuk menjadi orang Ibrani daripada putri Firaun. Dia tidak mau terikat dalam kehidupan wangsa Firaun. Karena memang itu bukan kehendak Tuhan. Sekalipun kekayaan luar biasa, dia tidak mau terjerat di sana. Dia tidak terikat dengan kekayaan yang ada di tangannya, bukan cuma di depan mata. Orang Kristen malah banyak terjebak dalam kesalahan, memperkaya dirinya. Terbalik-balik ya. Musa di tangan dia lepas. Orang Kristen mau ambil dia rampas. Jadi bagaimana ini orang Kristen? Apakah Tuhan tidak mampu memberkati kita? Pastilah mampu sekali. Tuhan punya 1001 cara untuk melakoninya. Kitalah yang seharusnya belajar dalam hidup kita. Bagaimana memainkan peran kita dalam keseharian kita. Supaya kita sungguh-sungguh hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi bagian pertama etape Musa telah dilewati. Lalu kita juga melihat bagaimana Musa hidup dengan kesetiaannya. Mengiring kepada suara dan kehendak Tuhan itu. Itu sebab di dalam peristiwa dua kehidupannya ini. Etape pertama masa kanak-kanak dan masa mudanya. Ia tidak sungkan-sungkan untuk membela saudaranya yang berkelahi. Namanya budak dihajar oleh orang-orang Mesir. Musa melihat itu tidak baik. Lalu dia berkelahi dan akhirnya orang Mesir yang menghajar orang Yahudi itu mati terbunuh. Mestinya orang Israel lihat Musa dan bilang, hero, pahlawan. Begitu kan ya. Tapi hidup emang susah ditebak. Penderitaan yang berkepanjangan rupanya membuat orang Israel itu dalam tanda petik mengalami sakit sosial. Yang dibela tak bersyukur dan tak berterima kasih. Lain waktu mereka ribut didamaikan. Jangan ribut. Kalian kan sesama saudara. Kita ini sama-sama Ibrani. Diperbudak ya kok ribut. Mereka angkat bicara. Siapa yang mengangkat kau jadi hakim di antara kami? Apakah kau juga akan membunuh aku seperti kau membunuh orang Mesir itu? Celaka saudara. Rahasia yang tersembunyi tersingkap sudah. Tercatat Musa sebagai pembunuh orang Mesir. Betapa itu mengerikannya. Ini menjadi kesedihan yang luar biasa. Ini menjadi bahaya yang luar biasa. Bagaimana kemudian Musa jadi buronan. Kenapa? Karena saudara yang dibelanya. Sakit kan? Ngeri kan? Ironis kan? Musa tidak memilih istana. Tapi berada bersama dengan saudaranya. Tapi disambut dengan sinis yang luar biasa. Dibela tidak berterima kasih. Didamaikan malah menciptakan keributan dan memfitnah. Sehingga Musa menjadi buronan. Dari sungai Nil dia ke istana. Tapi dari istana dia harus menjadi gembala domba, saudara. Perjalanan yang luar biasa. Lalu apa yang kita mau belajar?
Dari sungai ke istana? Bukan. Tapi dari sungai ke istana tidak ribut, tidak terikat, tidak mati-matian di istana. Itu yang penting. Atas nama kebenaran dia tinggalkan istana, dia bicara pada semua saudaranya. Sekalipun kemudian saudara-saudara ini yang menjadi masalah buat dia, membuat dia jadi buron dan jadi gembala domba. Musa tidak pernah menyesali apa yang terjadi. Musa memegang teguh prinsipnya. Itu yang dikatakan oleh kitab Ibrani. Dia percaya. Dia tidak bertahan dan bersembunyi di balik jubah pangeran mudanya. Ia mendengar suara Allahnya, melihat saudara-saudaranya yang hidup dalam kesusahan, kesulitan dan membantu mereka. Itu Musa. Tapi kebenaran membawa Musa menjadi buronan. Ironis ya. Tapi itulah hidup sehari-hari manusia, saudaraku. Namun apa yang terjadi ini menjadi pembelajaran penting bagi kita. Betapa amat sangat seringnya kita hidup untuk diri kita. Kita berkutat justru bagaimana mau sampai di istana dan bertahan di istana, lupa segala-galanya. Alkitab menceritakan seorang di istana bernama Esther. Ingat? Esther juga orang Yahudi buangan yang kemudian masuk ke istana. Dari buangan jadi orang terpandang istana. Tapi ketika ada kesulitan bagi orang Yahudi, Esther tidak tinggal diam. Mengambil resiko kehilangan nyawa untuk menghadap raja karena tidak dipanggil. Dia beranikan dirinya. Kalau aku harus kehilangan nyawaku, aku siap. Dan dia pergi menghadap raja. Dia siap bukan saja meninggalkan istana, menanggalkan keratuan, hilang nyawa pun dia siap. Esther melakoninya demi menyelamatkan orang Israel. Esther melakoninya sebagai alat Allah, seperti apa yang diminta oleh Mordekai. Luar biasa. Esther berani dalam iman yang sehat. Luar biasa. Musa melakoni hal yang sama. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Saudara-saudara, di masa kini kita hidup lucu setengah mati. Kita mau masuk istana, bodoh sekali kalau keluar lagi, kan begitu ya. Mestinya kemanapun kita pergi dalam gambaran istana tadi, keberhasilan atau apapun, puji Tuhan. Tetapi yang jadi penting adalah apapun bentuk istanamu, perusahaan yang besar, kekayaan yang limpah, kesuksesan yang hebat, popularitas yang tinggi, dan segala macam posisi. Jangan sampai istana itu mengurungmu dan kau tidak pernah keluar dari situ untuk melakukan kebenaran. Demi kebenaran, lakukanlah kebenaran sekalipun kau kehilangan istanamu. Karena jangan lupa, semua orang pergi ke istana itu pun kemurahan Allah. Musa bukan Musa yang masuk istana kalau Tuhan tidak memeliharanya. Tuhan bisa membuat Musa tertangkap oleh tentara Israel dan bukan putri Firaun, tentara Mesir. Bukan putri Firaun dan dipenggal, dibunuh. 1001 hal di tengah-tengah situasi itu kemungkinan dan memungkinkan untuk terjadi. Tapi Tuhan menjaga. Ingat itu hidup kita. Karena itu bukan kebenaran yang menjadi bukan istana jadi penting kebenaran. Tapi kalau Tuhan mau menyuarakan kebenaran, membawa kita ke istana dan tinggal di sana, silakan. Nikmati. Nah karena itu ya temukan kebenaran yang utuh itu. Kan gitu saudaraku ya. Jadi kita mesti berani membedah diri kita. Menyobek-nyobek diri kita. Sebetulnya kita ini mau apa dan mau kemana. Dalam perjalanan kita itu. Sehingga dengan demikian kita tahu hidup kita adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Keberimanan ini yang harus kita tumbuh kembangkan dalam hidup kita. Tapi lihat perjalanan Musa. Dari sungai Nil, baru dia menuju ke istana. Ingat perjalanan Musa, ia nggak mencela-mencela gedebuk, prak sampai di istana. Namun, menjadi amat sangat penting untuk kita ingat, dia tidak pernah terjebak kenikmatan istana. Dia tidak menjadi besar kepala karena kenikmatan istana. Dijalaninya hari-harinya, dimenangkannya kompetisinya. Bagaimana dia melakoninya? Bagaimana dia memenangkan gairah dirinya sehingga tidak ditaklukkannya pada apa yang menjadi maunya, tapi apa yang Tuhan mau di sana. Saya pikir ini menjadi perlu untuk kita pikirkan bersama. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita, pergumulan kita, kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Saya pikir inilah yang patut kita pikirkan. Inilah yang patut kita lakoni dalam hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi ini harus kita gumuli terus. Berkelahi dengan zaman kita. Sehingga kita memenangkan pertempuran kita. Dan kita boleh mengisi hari-hari kita dengan cara yang bertanggung jawab. Tidakkah sudah seharusnya kita memikirkan itu di kehidupan kita? Tidakkah seharusnya kita melakoni itu dalam hari-hari kita? Sehingga hidup kita sungguh-sungguh jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Camkanlah itu, pikirkanlah itu, renungkanlah itu, lakonilah itu dalam hidupmu. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang sungguh. Dari sungai ke istana, Tuhan bisa membuatnya. Mati hidup pun Tuhan bisa melakukannya. Tapi ingat, itu hanyalah sebuah fenomena kalau tidak ada kebenaran yang prinsipil tinggal bersama kita dan kita hidup di dalamnya. Buat apa? Kalau kemudian mujizat atau apapun namanya menjadi sekedar fenomena. Orang yang tadi mati sekarang hidup tapi tetap mencuri. Mendingan dia mati dan hidup-hidup lagi supaya dia jangan mencuri, kan begitu toh. Jadi jangan kagum dengan matinya hidup lagi. Tapi sesudah hidup dia ngapain? Itu loh persoalan kita. Apa yang dia lakukan? Itu loh pikiran kita. Orang ini tadi sakit sekarang sembuh. Puji Tuhan. Tapi tidak berhenti, apa yang dia lakukan sesudah dia sembuh? Kalau kau ceritakan dia sakit dan sembuh. Banyak orang yang sakit dan sembuh. Tapi tidak kau lihat hidupnya dalam sembuhnya. Justru melakukan banyak malapetaka. Kalau kau ceritakan orang miskin jadi kaya. Banyak orang yang miskin jadi kaya. Tapi kalau cuma itu kau ceritakan. Apa gunanya dia miskin jadi kaya tetapi kemudian besar kepala dan rajin berbuat dosa? Kan begitu? Dari sungai ke istana, ada hal perlu yang kita renungkan. Dari sungai ke istana, bagaimana menemukan pencerahan dan Musa tidak terikat dengan istana. Musa menjalani hari-harinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harusnya kita pikirkan dalam hidup keseharian kita. Di tengah-tengah pergumulan kita, keseharian kita. Supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak menjadi salah dalam kehidupan keimanan kita. Pikirkanlah, renungkanlah bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Sehingga dengan demikian seluruh apa yang menjadi konsentrasi pengabdian kita kepada kehendak Allah betul-betul kita lakoni. Nah, menemukan kesejahteraan begini tidak mudah, saudara. Kita berproses setiap hari. Saya ini pendeta yang belajar terus dan belajar terus dan belajar terus, dan saya amat sangat percaya tidak akan pernah pembelajaranku selesai selama aku hidup. Karena itu akan menjadi amat sangat bodoh kalau aku berhenti belajar atau tidak belajar lagi selagi aku hidup. Semoga saudara memikirkan itu di dalam bagian kehidupan keseharian kita. Bagaimana terus kita berkutat dalam hidup kita, belajar terus untuk mengerti kebenaran. Karena dalam mengerti kebenaran tidak akan pernah usai. Kita terus berjalan, bertanding dengan zaman. Tarik, menarik, terus dibawa ke kiri, ke kanan. Kuat! Siapa yang menang? Perkelahian sengit itu. Lakoni itu. Jalani itu. Jangan cengeng. Kebenaran tidak pernah dapat murahan. Kebenaran nggak ada yang gratisan. Kebenaran selalu punya harga tinggi. Untuk sebuah kebenaran, Musa kehilangan istananya. Untuk sebuah kebenaran, Musa bahkan jadi buronan kehilangan kemerdekaannya. Untuk benar, Musa melepas kepangeranannya. Untuk benar, Musa jadi gembala domba. Untuk benar, Musa tersakiti, terzolimi. Bahkan oleh saudara sendiri. Pikirkan itu. Gak gampang. Karena itu apapun yang kau alami dalam hidupmu, saudara-saudaraku. Ketika kau proses dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi benar. Menyakitkan, menjengkelkan, jangan bilang gini ya. Ya kalau gini aja sih gak apa-apa Pak. Tapi ini begini. Saya ngerti. Saya paham itu sakit. Saya paham itu berat. Tapi apakah saudara tidak paham? Kristus telah melewatinya. Kita belajar dari Musa yang ada sebelum Kristus ada. Datang ke dalam dunia ini. Musa telah melewatinya. Bagaimana kita tidak malu di kekinian masa kita? Kita menjadi cengeng dan tidak bergerak utuh.
Ayo kita jalani. Mari kita bergerak teman. Maju dan melawan arus zaman itu. Untuk hidup dalam kebenaran itu. Kepahitan, kegetiran, kesakitan adalah harga yang harus dibayar. Untuk benar itu. Tapi tidak mungkin engkau pernah bisa benar. Kalau kau tidak berani berkata benar. Karena itu kalau saya ini pendeta. Lalu kau lihat salah. Makan uang. Tidak jujur soal uang. Tegur dong, jangan diamin. Jangan bilang apa, Bigman kan hamba Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan tidak boleh sentuh-sentuh. Di mana kau baca ayat itu? Kalau aku hamba Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, tidak mungkin aku makan uang. Pikir baik-baik itu. Kalau makan uang ya sudah hamba setan namanya itu. Camkan. Kalau saya salah, dan kau tahu aku salah, tolong aku, selamatkan aku. Lalu caranya emang saya bisa nolong Bapak bagaimana? Beritahu kesalahanku. Dengan itu kau menolongku. Itu penting. Ini hidup kita. Itu sebab dalam keluarga ya, kalau papa salah, istri ingatkan, anak ingatkan, menyenangkan. Istri salah sebaliknya, anak salah sebaliknya, orang tua ingatkan. Itu kan kebenaran mau ditegakkan. Orang-orang yang dekat kita ini kan jujur semua. Tapi kalau sudah diam terbaku apa saja yang penting dapat suplai uang, kebenaran nggak benar ya bodoh amat. Nah kita menjerumuskan diri, kan itu yang salah. Ayo kita bangun kebenaran dengan mencintainya. Tetapi hidup benar di dalamnya. Jangan cuma jadi teori saja. Kalau kebenaran cuma teori itu akan jadi malapetaka. Tidak akan pernah memberi impact apa-apa. Dan itu masalah yang serius. Jadi pikirkanlah kebenaran. Lakonilah dengan sungguh dengan benar. Supaya hidup kita menjadi benar. Dan menyenangkan hati sang benar itu. Ingat. Pendeta pasti akan hidup benar dan berbuat benar. Kalau salah. Dia korupsi, makan uang, gaya hidupnya gak karu-karuan, terlalu glamor, tegurlah. Karena dia sudah bukan hamba Tuhan ketika melakukan itu. Kalau dia kembali, dia sudah kembali ke jalan yang semestinya. Jangan bilang biar Tuhan yang menghukumnya. Memang Tuhan akan menghukum dia, kau tidak berhak menghukumnya. Tapi kau berkewajiban, aku berkewajiban, kita berkewajiban. Saling menasihati, saling menegur satu dengan lainnya. Atau kita akan melawan perintah Tuhan. Saya nggak tahu. Mana lebih penting bagimu? Banyak orang ditakut-takuti dengan ayat-ayat seperti itu. Saya pendeta, saya pikir saya tidak akan pernah mau pakai itu. Menakuti orang untuk menegur saya adalah kebodohan dan kerugian saya. Makin banyak orang memperhatikan saya dengan sungguh-sungguh dalam kasih yang murni, mengingatkan saya ada yang salah. Puji Tuhan, itu menolong dan menyelamatkan. Membuat kita sama-sama hidup dalam kebenaran dan bergairah dalam kebenaran. Selamat memulai perjalanan hidupmu dari sungai ke istana dalam terjemahan masing-masing konteks saudara. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Tapi jangan pernah takut meninggalkan istana demi kebenaran yang sesungguhnya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman hidup. Biar Tuhan menolong memimpin kami dalam hidup, menjalani hari-hari untuk hidup dalam kebenaran yang utuh. Demi hormat nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.